Ya, saya akan cerita tentang hal yang sering dibicarakan oleh para santri ya. Para santri atau jadi bahan diskusian, bahan obrolan bagi para santri gitu. Ya, fenomenanya sebenarnya udah lama sih. Udah lama, yaitu apa ya, kaitannya dengan penceramah atau mubaligh yang mahal ya, yang mahal ketika diundang sana sini, mahal gitu. Jadi kan kalau misalkan para santri itu kan sering mengkritik habis-habisan tentang penceramah atau mubaligh yang mahal gitu ya. Cuman di sini kan ya, kalau saya ikut ngeritik buat apa bikin video ini kan? Tentunya saya akan mengambil sisi yang berbeda gitu ya. Makanya saya bikin video ini karena ingin memberi ruang atau sisi pandangan yang berbeda dari mungkin kebanyakan orang atau kebanyakan santri yang tidak terima atau protes dengan penceramah mubalik yang mahal gitu ya, dengan alasan ikhlas dan lain-lain lah pokoknya. Sebenarnya kalau yang saya pernah dengar sendiri itu bahwasanya ketika penceramah atau mubalik yang sudah terkenal dalam artian menjadi mahal gitu ya, wajar karena memang sudah ketenarannya. Jadi di masjid-masjid besar, di masjid-masjid jami, di lingkungan-lingkungan besar itu kepengen gengsi mengundang penceramah yang besar-besar, yang terkenal-terkenal, ada kepuasan tersendiri dari masyarakat, suatu masyarakat gitu, mengundang penceramah yang sudah terkenal, ternama gitu. Nah, seandainya penceramah yang ternama, yang terkenal itu tetap istilahnya murah, dalam artian ya, dalam artian murah atau seikhlasnya atau dan lain-lainnya, itu akan menjadi semakin terus apa ya bahasanya, padat undangan sana sini. Mahal aja kadang tetap padat, mengganggu waktu dan lain-lain, apalagi murah. Mungkin penuh penuh job gitu, penuh job, menyusahkan dirinya sendiri, terlalu memforsir, atau bisa jadi sehingga penceramah-penceramah lain yang kelas kecamatan, kelas kabupaten dan lain-lain tidak bisa berkiprah, tidak bisa kebagian ceramah gitu. Jadi terkadang ada yang sengaja dinaikkan supaya ragu untuk memanggil saya gitu. Misalkan saya sengaja taikkan tarif, dalam artian tarif ceramahnya, mubaliknya, karena supaya nggak sering manggil saya, nggak sering ada yang manggil, ada yang keberatan. Hanya nanti di event-event besar saja yang mampu memanggil saya gitu, sehingga di kampung-kampung tetap yang tingkat kecamatan, yang tingkat kabupaten ada penceramah lain gitu, bagi-bagi yang belum terlalu ternama gitu. Itu ya cukup masuk akal karena melihat sisi sosial, melihat sisi kehidupan ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pekerjaan ya, semakin terkenal berarti kan semakin didengar orang. Sekali di YouTube itu didengar oleh jutaan orang. Sekali di YouTube kalau sudah tingkat nasional dilihat oleh puluhan juta orang. Di YouTube, di Facebook, misalkan di IG atau di TikTok, itu kan semakin banyak yang dengarkannya. Kalau kiai terkenal, penceramah terkenal itu ternama nasional atau kabupaten atau seprovinsi, itu semakin terkenal. Sedangkan kita tahu rumusnya dalam pekerjaan itu, semakin besar resiko pekerjaan maka semakin besar gaji dari pekerjaan tersebut. Itu kan umum. Kenapa sih gaji seorang ini itu mahal? Kita tahu ya, umum-umum itu karena resikonya besar. Sekali ngantuk kecelakaan gini, sekali gini bahaya, sekali salah bahaya gini, sekali salah mengakibatkan fatal kepada seluruh rakyat misalkan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Contoh seperti pilot, contoh seperti lain-lain yang di pekerjaan-pekerjaan berat, membawa alat-alat berat. Sekalinya salah bahaya, harus fokus, hitung-hitungannya harus jeli. Itu kan risiko semakin besar, gaji semakin besar. Nah, kiai penceramah yang sudah terkenal, maka risikonya semakin besar. Didengar banyak orang, sekalinya salah dia dapat dosa nanggung. Dalam artian kesalahan si umat ini ditanggung. Masih untung sebenarnya, pasti sana akhir-akhirnya si umat itu kan bakal dengar lagi penceramah yang lain. Kalau keseletot sedikit aja risikonya bahaya, didengar jutaan orang. Maka wajar kalau penceramah yang nasional, yang sudah terkenal, ternama, didengar banyak orang, gajinya lebih besar atau
bayarannya lebih besar karena resikonya lebih besar. Sekali salah kalau dituntut lebih bahaya, sekali salah didengar pejabat bahaya. Kalau kiai kampung, mohon maaf, ceramah di masjid, dia oleh pejabat gak didengar, oleh kebanyakan orang gak didengar, warga-warga kampung sekitar aja. Kalau yang sudah nasional itu dikritik sana sini, keluarganya diganggu karena terkenal, banyak musuhnya. Nah, risikonya semakin besar, maka wajar dibayar besar. Jadi gitu ya. Ya gitu aja lah. Mohon maaf, mohon ampun kalau saya salah ya. Ya itu kan hanya sudut pandang ya, terserah saja. Kita saling sharing aja lah. Santai aja, slow.